Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Padepokan Misteri. Channel kali ini saya ganti menjadi channel cerita horor. Siapa tahu kalian atau teman-teman suka dengan cerita horor yang saya bacakan dari cerita kiriman dari teman-teman subscriber. Oke, sebelum kalian mendengarkan sebuah kisah-kisah pengalaman horor, cerita horor, pengalaman horor yang mana cerita ini dikirim oleh salah satu teman saya yang bernama Bella Jasmine. Alangkah baiknya kami mohon untuk mensupport channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar channel ini semakin berkembang dan semakin maju untuk selalu cerita-cerita menarik yang insya Allah akan menghibur para antum sekalian. Oke, di channel kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang dikirim oleh salah satu teman Padepokan yang bernama Bella Jasmine. Di sini judulnya adalah Bocah Misterius di Jendela Rumah Kontrakan. Oke, gua langsung lanjut aja ceritanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mendengarkan. Rumah kontrakan di ujung gang itu nampak sepi dan agak remang pencahayaan. Saat siang hari terasnya tak tersinari oleh matahari. Dan saat lepas maghrib rumah itu nampak gelap gulita tanpa lampu penerangan. Kerudupan itu nampak serasi dengan suasana lembab yang menyelimuti rumah kontrakan tersebut. Hal itu telah berlangsung selama hampir 3 tahun belakangan ini. Setiap penghuni yang menempati rumah kontrakan itu hanya akan bertahan tak lebih dari 1 bulan. Mereka tak kuat bertahan dari gangguan penghuni tak kasat mata yang bersemayam di rumah itu. Kejadian ini berawal ketika sebuah keluarga yang terdiri dari nenek, ibu, dan seorang anak laki-laki yang masih kecil menempati rumah kontrakan itu. Seorang wanita berstatus janda yang masih berusia sekitar 28 tahun. Seorang wanita berstatus janda yang masih berusia sekitar 28 tahunan membawa ibunya yang sudah berusia 65 tahun dan anaknya yang berusia 6 tahun mengontrak di rumah itu setelah diusir oleh laki-laki yang pernah menjadikan sebagai wanita simpanan karena hubungan terlarang mereka diketahui oleh istri sang laki-laki. Setelah terusir, wanita itu pun menjalani hidup sebagai wanita panggilan yang bertugas menghibur para pria hidung belang demi menghidupi ibu dan anaknya. Namun naas, sebuah tragedi terjadi pada wanita itu yang menyebabkan ia meregang nyawa di sebuah kamar hotel. Pria yang menyewanya membunuhnya dengan keji karena alasan tak puas dengan pelayanannya. Wanita itu memang sedang tidak mood untuk melayani karena kondisi sang ibu yang sedang sakit di rumah kontrakan. Hingga hal ini menyebabkan pelayanannya tidak memuaskan dan ia pun dibunuh oleh laki-laki yang menolak untuk membayarnya. Peristiwa pembunuhan itu tak diketahui oleh sang ibu yang memang tengah terkapar sakit di atas sebuah kasur lantai yang tipis dan lesuh. Sementara sang anak nampak merintih menahan lapar. Ia terus-menerus meminum air untuk mengurangi rasa laparnya. Dan saat air layak minum telah habis, anak itu pun meminum air dari kamar mandi. Sementara kondisi sang nenek yang kian parah diperparah dengan lembungnya yang tak terisi makanan. Hingga akhirnya wanita tua itu pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan air mata berlinang dan mulut yang menganga karena kesulitan untuk mengucap asma Allah. Sang cucu yang tengah memegangi perutnya akibat rasa lapar yang luar biasa terus bolak-balik ke kamar mandi untuk meminum air yang keruh itu. Namun karena tubuhnya yang kian lemah dan gemetar,
Anak itu terpeleset di ambang pintu kamar mandi dan kepalanya membentur tepian kolam penampungan air di bilik kamar. Namun karena tubuhnya yang kian lemah dan gemetar, anak itu terpeleset di ambang pintu kamar mandi dan kepalanya membentur tepian kolam penampungan air di dalam bilik kamar mandi. Darah mengalir deras dari luka menganga di bagian belakang kepalanya. Ia tewas tak lama kemudian karena tak sadarkan diri. Hampir 2 bulan berlalu, tak ada tetangga kontrakan yang tahu apa yang telah terjadi di dalam rumah petaka tersebut. Hingga bau busuk pun menguar melalui kisi-kisi jendela rumah itu. Barulah mereka tahu jika ada mayat seseorang wanita tua dan anak kecil yang telah membusuk di dalam rumah itu. Usai kejadian yang memilukan tersebut, hampir setengah tahun berlalu, rumah kontrakan itu kembali mendapatkan penghuni baru. Seorang perawat rumah sakit yang masih muda. Sebelumnya penghuni baru tersebut sering mendengar cerita tentang tragedi yang terjadi sebelum ia menempati rumah petaka itu. Namun ia merasa tidak ada masalah dengan hal itu. Hingga suatu ketika pada hampir tengah malam, ia mendengar suara keran air yang dibuka dan ditutup hingga beberapa kali. Suara itu terus mendengar hingga menjelang subuh. Ketika perawat itu masuk ke kamar mandi untuk berwudu, ia tak menemukan gayung di kolam penampungan air. Ia mencari ke sudut-sudut kamar mandi dan tidak menemukannya. Namun saat ingin keluar dari dalam bilik kamar mandi, ia dikejutkan dengan sosok seorang anak kecil yang menyodorkan gayung ke arahnya. Kepala anak kecil itu berlumuran darah dan kedua matanya bolong. Dan anak kecil itu bilang, "Kak, minta minum, minta minum." Demikian suara rilih sang anak kecil yang ternyata hantu tersebut. Tak menunggu lama, hari itu juga sang perawat langsung keluar dari rumah petaka tersebut. Rumah itu kembali kosong dan tetangga sekitar mulai diganggu dengan keanehan-keanehan di rumah itu. Seringkali terdengar suara keran air yang dibuka dan kemudian ditutup dari dalam rumah tersebut, padahal kondisi rumah dalam keadaan kosong dan gelap gulita. Sang pemilik kontrakan sudah berusaha meminimalisir suasana angker dengan memasang lampu di teras rumah itu. Namun lampu itu selalu mati saat menjelang maghrib. Seperti kebiasaan yang sang nenek yang selalu mematikan lampu teras untuk mengirit biaya listrik. Bau busuk juga sering tercium di jam selepas Isya dan membuat para penghuni kontrakan di sekitarnya merasa terganggu. Beberapa tetangga yang mencoba mencari tahu tentang kejadian-kejadian aneh di rumah itu justru mendapati sosok anak kecil yang mengintip dari balik jendela yang gelap gulita. Persis seperti kebiasaan sang anak kecil yang sering mengintip di balik jendela, tak kalah melihat ada anak-anak sebayanya bermain di sekitar situ. Karena terlalu seringnya gangguan itu meneror penghuni rumah di sebelahnya, akhirnya 3 rumah kontrakan yang di sebelahnya pun berbondong-bondong meninggalkan tempat itu. Hingga saat ini 3 rumah kontrakan itu masih tetap kosong. Sementara rumah yang keempat telah diisi oleh penghuni baru, sebuah keluarga kecil di mana sang ayah merupakan guru mengaji di sebuah sekolah agama. Oke, cukup sekian ceritanya, semoga bermanfaat. Apabila kalian mempunyai cerita-cerita horor, pengalaman horor yang telah menimpa kalian, kalau kalian ingin dibacakan cerita kalian itu di channel Padepokan ini, silahkan kirim melalui Instagram di kolom deskripsi. Jadi cerita yang dikirim oleh saudara saya ini, oleh teman saya ini, adalah sebuah cerita kontrakan, yang mana kontrakan itu dulunya adalah sebuah kontrakan yang pernah mengalami hal-hal aneh, yaitu seperti penghuninya dibunuh dan banyaklah sebuah kejadian malapetaka yang menimpa di kontrakan itu, sehingga kontrakan saat ini menjadi kontrakan yang angker dan tidak ada satupun seorang yang berani
masuk pada kontrakan itu, kecuali sang guru ngaji ini. Mungkin sang guru ngaji itu tidak tahu bagaimana kedepannya kontrakan ini bisa memberikan manfaat seperti itu. Oke, sebelum saya menutup cerita ini, semoga yang menonton cerita ini diberikan kesehatan, kelancaran dalam rezeki, dan terhindar dari virus atau wabah yang sedang melanda di negara kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.